Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qa'idin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali, kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala pemberian nikmat dan rahmat Allah yang kita terima. Mulai dari tetesan darah, detak jantung, kedipan mata, semuanya tidak pernah lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri sebagai seorang hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La in zakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, niscaya akan Allah tambah. Wala in kafartum inna azabil syadid. Barang siapa yang ingkar terhadap apa yang telah diberikan Allah, inna azabil syadid. Tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Maka oleh karena itu, kita datang ke rumah Allah, kita langkahkan kaki, kita ayunkan tangan, kita bersihkan niat menuju ke rumah Allah, mendatangi panggilan Allah, satu panggilan yang telah dititik beratkan oleh Allah di atas pundak kita masing-masing. Salat Jumat yang pada hari ini alhamdulillah setelah kita laksanakan, telah mampu kita mendatangi panggilan Allah, telah sanggup oleh kita mendatangi panggilan Allah. Padahal di luar sana, keluarga, sahabat, handai tolan, teman sekantor, tetangga, berapa banyak orang-orang di antara kita yang pada hari ini mereka menyangka, tadi malam mereka masih menyangka bahwa mereka akan masih bisa hadir sholat Jumat bersama kita. Tadi malam mereka masih membayangkan mereka akan bekerja dan istirahat. Mereka melaksanakan salat Jumat, datang ke rumah Allah. Tapi ada yang lebih cepat datangnya dari harapan. Itulah dia qati'ul lazis, pemutus segala kelezatan. Dialah kematian. Berapa banyak orang yang menyangka bahwa pada hari ini dia akan masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Tapi ada yang lebih cepat datangnya daripada impian itu. Itulah ajal kematian. Kita yang diberikan Allah nikmat umur panjang pada siang ini, wajib kita untuk mensyukuri. Bagaimana cara mensyukuri? Mengucapkan alhamdulillah di atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bersyukur dengan perbuatan, melaksanakan perintah Allah, datang ke rumah Allah, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita yang ada di rumah Allah pada hari ini, Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan kepada kita tetap istiqomah sampai ajal datang menjemput. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Nabi besar kita, akhirul anbiya wa imamur rasul, ahrajan nas minaz zulumati ilan nur. Dialah akhir dari sekalian nabi, dialah imam dari sekalian rasul, dialah panutan kita, yakni nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
buat beliau. Mari kita kirimkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masyarul muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipanggil oleh Allah, suatu panggilan yang telah dititik beratkan oleh Allah di atas pundak kita masing-masing. Sebagai seorang hamba, seorang laki-laki yang telah balik berakal, kita datang ke rumah Allah, kita duduk di lantai, lutut bertemu dengan lutut, bukan duduk di atas sofa, bukan duduk di atas kursi, karena kita bukan tamu keagungan. Kita hanyalah tamu, kita hanyalah hamba Allah yang datang menyerahkan segala urusan dunia dan akhirat kita kepada Allah. Kita datang bersimpuh sujud di hadapan Allah. Tandanya kita menghambakan diri, mentakorubkan diri kepada Sang Khalik, Sang Pencipta kita, Pencipta bumi ini, Pencipta dunia beserta isinya. Itulah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke rumah Allah ini bukan sebagai tamu kehormatan, bukan sebagai tamu keagungan. Kita datang ke rumah Allah ini hanya dalam rangka mentakorubkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih ada kesadaran, karena kita masih ada secuil nikmat, rasa takut yang masih bersarang di dalam hati. Maka nikmat yang terbesar yang kita terima pada hari ini, itulah rasa takut yang masih ada di dalam hati. Maka laknat yang paling terbesar bukanlah sakit menaun tak sembuh-sembuh. Laknat yang paling mengerikan bukan kemiskinan, melarat, tak punya apa-apa di dunia ini. Tapi laknat yang paling mengerikan ketika rasa takut itu sudah dicabut oleh Allah dari dalam hati kita. Tak ada lagi rasa takut itu bersarang di dalam hati kita. Maka tak ada lagi tempat kita untuk mengadu. Tak ada lagi tempat kita untuk menyembah. Tak terpanggil lagi pintu hati untuk datang ke rumah Allah. Tertutup sudah telinga kita mendengar panggilan Allah. Itulah kalau rasa takut itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat terbesar bagi kita, karena rasa takut itu masih ada bersarang di dalam hati. Karena nikmat itu masih ada pada saat ini di dalam diri kita. Karena nikmat itulah kita langkahkan kaki menuju ke rumah Allah dalam rangka mentakorubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita duduk di sini merenung sejenak bagaimana kita akan ke depannya, merenung meratapi diri. Kita ini dari mana? Sampai di sini untuk apa? Dan setelah dari sini kita akan kemana? Itulah yang mesti kita renungkan di dalam kehidupan ini. Kita ini dari mana? Kita ini bukan dari cahaya. Kita ini bukan dari sesuatu yang paling dimuliakan Allah. Kita diciptakan bukan dari sesuatu yang sangat diindahkan, tapi kita hanyalah seonggok, segumpal tanah yang berbau busuk. Sifat tanah diinjak telapak kaki, warnanya tidak menarik. Orang malu membawa bajunya ke Baitullah kalau bajunya terkena noda tanah. Nah, padahal tanah bukanlah najis, tapi orang tidak suka dengan warnanya. Anak kecil akan merengek menangis sekalipun, akan minta cuci tangannya ketika dia terkena tanah. Kenapa orang tidak suka dengan tanah? Karena bentuknya yang tak indah. Dia hina, dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi tanah itu tiba-tiba menjadi mulia. Wa nafakhtu fihi min ruhihi. Karena Allah tiupkan ruh di dalam tanah itu. Faqa'u lahu sajidin. Lalu para malaikat menghormati tanah itu. Itulah dia. Itulah asal muasal kita. Kita hanyalah seonggok tanah yang diciptakan dari tanah, yang tidak mulia, tidak apa-apa dan bukan apa-apa. Kita
diciptakan dari seonggok tanah. Sampai pada masanya kita akan diletakkan di atas tanah pada hari ini. Tapi sampai lagi waktunya, kita akan kembali masuk ke dalam tanah. Kita dari tanah naik ke atas tanah, sampai pada waktunya kita akan kembali masuk ke dalam tanah. Itulah fitrahnya manusia. Kita bukan apa-apa, kita bukan sesuatu yang mulia, kita bukan sesuatu yang paling indah, tapi kita hanyalah seonggok tanah yang hina, bukan apa-apa. Maka oleh karena itu, sadar diri, tahu diuntung, kita hanyalah seonggok tanah. Hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat hidup di atas tanah. Maka pada hari ini berapa banyak orang yang menyangka bahwa dia akan kekal dan abadi, bahwa dia tidak tahu tujuannya hidup di atas dunia, sehingga terlena di atas permukaan tanah ini. An-nasuniyam, semua manusia itu tidur. An-nasuniyam, manusia itu tidur. Falamma matu intabahu, ketika dia terbangun barulah dia tersadar, ternyata dunia ini hanyalah pernak-pernik bunga-bunga mimpi semata. Begitulah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Manusia itu tidur, yang selama ini tidur, yang selama ini bermimpi menjadi seorang penguasa, sehingga bagaimana agaknya orang yang mimpi berkuasa, sehingga dia menggenggam tangan seakan berkuasa, tapi setelah bangun ternyata itu hanyalah bunga-bunga mimpi semata. Bagaimanalah agaknya orang yang mimpi jatuh cinta, membuat orang tersenyum sendirian, tapi setelah bangun dari tidurnya baru kita sadar ternyata itu hanyalah mimpi semata. Begitulah kehidupan dunia ini. Maka Rasulullah pesankan kepada kita, Rasulullah berpesan, ad-dunya, hiduplah kamu di dunia, kun fit dunya ka'annaka gharib, seperti orang yang merantau. Hiduplah kamu di dunia ini seperti orang yang merantau. Bagaimanalah agaknya orang yang merantau? Kita berangkat dari kampung halaman kita, lalu kita sampai ke pulau ini, kita berputar, kita lihat indah ternyata pulau ini, lalu kita bangun rumah yang besar, lalu kita beli kendaraan yang mewah, seakan-akan kita menyangka bahwa kita akan tinggal selamanya di pulau ini. Kalla saufa ya'lamun, sekali-kali tidak, kita akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulau ini hanyalah tempat persinggahan saja. Pulau ini hanya bersifat sementara saja. 60 tahun, 50 tahun, paling banyak 70, 80 tahun kita nikmati pulau ini. Sampai masanya, sampai waktunya, sampai gilirannya, pulau ini akan kita tinggalkan. Lalu apa yang mesti kita perbuat di pulau ini? Tak lain dan tak bukan mengumpulkan amal ibadah sebagai perbekalan setelah kematian. Orang yang beriman adalah orang yang cerdas. Dia tahu, dia meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada kehidupan yang kekal dan abadi, yang tak akan mati selamanya. Itulah ciri orang yang bertakwa, beriman di hadapan Allah. Dia sadar. Maka hari ini kita datang bertekuk lutut, bersembah sujud di hadapan Allah dalam rangka sebagai mencari perbekalan untuk akhirat nanti. Pada hari ini kita berada di tanggal 6 Zulhijjah. Kurang lebih 4 hari lagi kita akan memasuki 10 Zulhijjah. Artinya kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Idul Adha artinya apa? Hari penyembelihan, hari pembantaian binatang-binatang kurban yang kita miliki. Maka pada hari ini tepuk dada tanya selera kita. Selama hidup ini sudah pernahkah kita memberikan harta yang dititipkan Allah, memberikan rizki yang telah diberikan Allah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka melalui kurban inilah kita bantu saudara-saudara kita
Karena hakikatnya kurban bukan berarti hanya membantai sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Tetapi hakikat kurban adalah membantu, menunjukkan solidaritas kita, menunjukkan rasa empati kita kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada orang yang tak mampu memakan daging. Jangankan sekali sepekan, jangankan sekali sebulan, sekali seumur hidup pun mereka belum tentu akan bisa memakan daging yang begitu enak. Tapi melalui momentum Idul Adha ini, melalui uluran tangan kita, melalui kurban kita, akhirnya kita bisa membahagiakan mereka. Itulah hakikat daripada kurban. Maka yang hari ini yang masih belum mau berkurban, yang masih belum mau memberikan hartanya di jalan Allah, ingat, inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu demi Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah, karena Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kita. Maka bantulah agama Allah ini dengan harta yang telah diberikan Allah. In tanzurullah wa yansurukum. Kalau kau menolong agama Allah, maka Allah akan tolong engkau dengan apapun itu. Maka hari ini mari sama-sama kita tunjukkan rasa empati kita, kita tunjukkan rasa solidaritas kita. Masih ada waktu sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Sama-sama kita datang ke rumah Allah, berikan apa yang kita punya, berikan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Insya Allah semua itu akan menjadi penolong bagi kita di yaumil mahsyar nanti. Akan menjadi penolong bagi kita di saat kita sudah masuk ke dalam tanah. Mungkin itu saja khutbah singkat kita pada Jumat kali ini. Atas salah dan kejanggalan kami banyak-banyak minta maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi